Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Biar melalui program-program doa ini, iman kami dibangkitkan kembali, kasih semula kami, Tuhan boleh menyala-nyala, semangat dan gairah kami, Tuhan boleh kembali. Dan Kau memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami tidak jenuh, tidak lelah, tetapi kami semakin giat dan termotivasi di dalam melayani karena mengasihi Tuhan. Memberkati mereka yang sakit. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang dalam pergumulan, dalam masalah. Tuhan, biar iman mereka bertumbuh dan mereka hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai sehingga Tuhan meluputkan, Tuhan memelihara, Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baca kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai seterusnya. Ada beberapa hal kita lihat di dalam ajaran ini, yaitu saudara, bagaimana supaya kita senantiasa setelah percaya kita tetap kerja, yaitu mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi keselamatan itu Tuhan yang memberi, bukan karena kebaikan kita. Setelah Tuhan memberi, mari kita sebagai umat Tuhan, saudara, kita ini memeliharanya, menjaganya, menghargai, menghormati, melalui saudara berbakti, beribadah, dan mengikuti ajaran kebenaran firman Tuhan. Kita baca dulu Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 16. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dengan ajarannya yang sungguh-sungguh bervariasi dan mendalam, dan kadang-kadang kalau kita membaca ada yang tidak mengertinya. Karena tidak mengerti dan imannya tidak teguh, maka memutarbalikkannya menjadi satu kebinasaan, penyesatan. Itu ditulis dalam 2 Petrus pasal 3 sekitar ayat 16. Kata Petrus bahwa ada hal-hal yang sukar, ya, yang dipahami, sehingga orang yang tidak memahami, yang tidak teguh hatinya, imannya tidak kuat, maka dia akan tersesat dan menyesatkan. Rasul Petrus selalu mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan dari hasil kebaikan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan, karunia Tuhan. Itu kita jelas tahu. Tetapi tetap kitab Yakobus juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi iman jika dengan perbuatan menjadi sempurna. Bahkan Paulus sendiri yang mengatakan juga bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya apa yang dikerjakan oleh Paulus yang lalu tidak susah dan tidak sia-sia dengan jerih lelahnya itu. Artinya setelah kita menerima keselamatan karunia Tuhan itu, kita tidak boleh
bersantai-santai. Kita tidak boleh menganggap remeh. Kita tidak boleh, saudara, meremehkan, dan kita cuman seperti percaya saja, tidak mau bertumbuh, tidak tahu berterima kasih, tidak melakukan apa-apa. Sehingga firman-Nya mengajarkan kerjakanlah. Mengerjakan itu bukan berarti supaya kita dapat masuk surga, tetapi supaya kepastian masuk surga itu menjadi satu hal yang tidak bisa dibantah. Karena Allah yang memberi tempat itu, saudara, maka kita ini membantu, menghargai, memelihara, dan mengikuti jalannya, supaya apa yang Tuhan beri itu supaya menjadi satu kepastian dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan memberi tidak pasti, bukan. Karena ketika Tuhan bicara kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Saat itu juga penjahat itu masuk. Tetapi penjahat itu tidak sempat berbuat hal yang baik. Tetapi lain dengan kita. Kita jahat dulu. Tetapi ketika diampuni, kita disediakan tempat, kita masih punya kesempatan berbuat baik. Sebab itu, saudara, kalau kita tidak berbuat baik, maka pasti kita akan jahat. Kalau kita jahat, tidak mungkin kita berbuat baik. Sebab perbuatan baik bukan supaya masuk surga, tapi perbuatan baik itu menghargai. Perbuatan baik itu buah dari keselamatan itu. Contoh-contoh itu begitu banyak. Bagaimana seorang yang berhutang kepada raja 10.000 banyaknya, dibebaskan. Tapi ketika dia punya teman yang berhutang sedikit sekali, tetapi dia tidak membebaskan, dia memukul. Itu artinya di sini, saudara, maka Tuhan memanggil orang yang utangnya dibebaskan ini, yang dapat karunia, yang sudah dibebaskan, akhirnya dipenjara, disuruh mengembalikan semua hutangnya. Padahal sudah dibebasin. Melalui cerita ini kan kita juga harus mengerti sebagai orang-orang teolog-teolog, orang-orang pendeta, jangan cuma satu ayat karena tidak punya bahan khotbah yang lain, terus itu dikotakan di orang Kristen, yaitu bahwa sekali selamat tetap selamat, nggak usah berbuat baik, karena masuk surga bukan karena perbuatan baik, karena iman. Itu aja. Itu harusnya diberikan kepada orang dunia. Itu yang sudah kita lewati. Tetapi apa selanjutnya? What's next? Apa selanjutnya? Itu penting. Makanya dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, kerelaannya. Ketika Tuhan memberikan karunia keselamatan, maka Allah memberikan Roh Kudus, firman-Nya di dalam hidup kita. Dan firman dan Roh Kudus itu kemudian menggugah kita, membuat kita melakukan firman Allah, membuat kita mempunyai kepastian, gitu. Supaya saudara, bahwa kita bisa melakukan apa yang Tuhan berikan keselamatan, kita kerjakan. Sama dengan kita sebagai orang yang diberi tempat posisi direktur. Apakah kita mau foya-foya, duduk-duduk, terus kita ngomong, oh aku dikasih kesempatan karunia direktur, ya cukup biasa? Tidak. Dia harus mengerjakan sebagai direktur itu, walaupun dia tidak sepandai orang lain. Tetapi minimal dia harus berkantor, melakukan kewajibannya sebagai figur, memberikan arahan, memberikan teladan. Kalau tidak terlalu pandai, tapi minimal dia mengerjakan, manggil staf-staf untuk membantu dia mengurus, berarti kan ada yang dikerjakan. Nah, disinilah Tuhan memberi kepada kita satu kesempatan, karunia ke surga. Kita ditempatkan seperti seorang ditempatkan satu tempat yang indah, sebagai direktur, sebagai pendeta. Coba lihat Rasul Yudas Iskariot jatuh, sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Bileam jatuh, sebagai pelayan Tuhan Ananias Safira jatuh juga. Dan sebagai hamba Tuhan, Tuhan katakan hamba yang jahat berbahaya. Kita bisa juga jatuh. Oh, kita punya karunia banyak, Pak. Selain keselamatan, kita punya karunia kesembuhan, mujizat, melakukan apalagi saja, kesembuhan, mengusir setan. Tuhan katakan Matius 7, 21-23, dikatakan jelas bahwa walaupun kita punya karunia seperti itu, tapi Tuhan berkata, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan orang berseru Tuhan masuk surga. Artinya setelah dia percaya masuk surga,
Tapi kalau dia hidupnya jahat, percuma. Sama dengan saudara, keselamatan itu sama dengan iman, diberikan cuma-cuma. Tapi kalau kita jahat setelah percaya, apa gunanya? Kan tidak beda, bahkan semakin jahat. Sama dengan sekolah itu ada gunanya. Sekolah itu ada gunanya. Tetapi setelah sekolah, kita menjadi bodoh. Dan di situ tidak sekolah, kita jahat, kita mukul guru. Terus untuk apa sekolah? Memang sekolah itu berguna. Tapi kalau tidak membuat kita pandai dan baik, saudara, tidak ada gunanya. Sehingga dikatakan, lakukanlah segala sesuatu. Yaitu segala sesuatu, mengerjakan. Tadi yang saya katakan contoh-contoh. Apa yang diberikan melalui firman, Roh Kudus, gerakan firman, Roh Kudus yang diterangkan, firman yang diberikan, kita melakukan pekerjaan Tuhan supaya tidak bersungut-sungut, entah sebagai penginjil, entah sebagai jemaat, entah sebagai ini itu, saudara, pasti sebagai saksi hidup, itu tidak boleh bersungut-sungut, supaya kita tidak beraib dan tidak bercela. Kata tidak beraib dan tidak bercela, berarti kita harus menjaga, saudara, supaya kita jangan jahat, tapi berbuat baik. Sehingga dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Di sini pegang firman artinya, saudara, bahwa tanpa pegangan kita tidak kuat. Saya naik ke gunung, ya, atau ke tempat yang tinggi, ketika capek, saudara, dengan tangga, saya harus pegangan railing daripada tangga itu. Saya pegang. 1, supaya nggak jatuh. 2, supaya tidak terhuyun-huyun. 3, supaya jangan sampai terpeleset jatuh. Demikian juga, saudara, saya pernah melewati satu jembatan. Jembatan di sungai, di pedalaman Toraja. Sungainya cukup lebar, arusnya deras. Saudara, jembatan itu dari tali-tali dan dikasih kayu-kayu. Ya walaupun ada lubang sedikit, tapi saudara, tidak membuat kita jatuh. Kecuali kalau kita masukkan semua badan kita. Wah, kita mesti hati-hati melewati. Tapi tidak hati-hati saja. Kita pegang tali kiri kanan. Karena jembatannya kecil dan goyang. Demikian, saudara, dikatakan jalan menuju ke surga itu sempit. Kita harus berpegangan pada firman Tuhan. Yaitu firman mengajarkan hal yang baik, bukan yang jahat. Jikalau kita jadi Kristen, hamba Tuhan, punya karunia, semakin jahat dan punya pikiran jahat, berarti tidak ada gunanya. Ingat, setan dikatakan roh-roh jahat. Ketika setan itu keluar dari tubuh kita, dan tubuh kita kosong, dan dia lihat tubuh kita ini, saudara, kosong, maka dia membawa 7 roh jahat yang lebih jahat dari dia masuk. Kenapa orang disebut jahat? Berarti ada roh jahat. Orang yang baik, ada Tuhan yang baik. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Berarti kalau baik, Tuhan bekerja. Kalau pikiran jahat, rencana jahat, pekerjaan jahat, walaupun Kristen, pelayan Tuhan, itu dari roh jahat. Kita harus mengerjakan dengan baik, pegang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, ekonomi, perjodohan, dekapkan kedua tanganmu. Engkau yang sakit, tumpahkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dengan imanmu, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah kuat. Dan segala doamu didengar Tuhan. Dan segala pergumulan ini diberikan jalan keluar. Diberikan hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.